Tubuh ini bukan beban, dia teman perjalanan, menuntun kita pulang ke rumah kesadaran. Saat dunia mengguncang, saat hati pun goyah, tubuh memeluk kita, menenangkan langkah. Ada ruang di dada yang ingin bernapas, ada getar halus yang ingin dilepas. Tubuh bukan penjara, ia pintu cahaya, menuntunmu kembali pada jiwa yang nyata. Mari pulang ke tubuh, pulang ke rumah, lewat sesi bidiar. Kita belajar menyerah, bukan kalah tapi melepaskan beban, agar hidup kembali ringan, hati pun lapang. Tubuh ini menyimpan cerita yang tak terucap, trauma lama, luka lama, semua ingin dilepas. Lewat sentuhan lembut, napas dan niat, biar membimbing, tubuh pun berterima kasih. Kau tak perlu berjuang sendirian, tubuh ingin kau dengar, bukan kau lawan. Dalam ruang hening, tubuh pun bicara, aku ingin kau hadir, bukan sekadar ada. Mari pulang ke tubuh, pulang ke rumah, lewat sesi bikiar. Kita belajar menyerah, bukan kalah tapi melepaskan beban, agar hidup kembali ringan, hati pun lapang. Bikiar bukan sekadar sesi pijat, ini ruang aman untukmu rehat, mengizinkan tubuh melepaskan trauma, mengizinkan jiwa merasakan sukma. Jika kau lelah, mari datang sejenak, tubuhmu rindu kau hadir, rindu kau dengar, lewat bisiar. Mari pulang bersama, menjadi utuh kembali, menjadi jiwa yang Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan, Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu teman-teman dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas-modalitas yang kami sediakan meliputi Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message 5 Continents, Metameric Message, dan Body Communication Resonance. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Oke, sebelum memulai kelas Zoom ini, perkenalkan saya Endah sebagai moderator, dan sebagai narasumber dari Zoom kelas malam hari ini adalah Dr. David, dan juga sebagai founder dari BCR. Baik, sekian perkenalannya, kita akan memulai kelas ini. Kami berharap kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan Anda. Mari kita mulai dengan membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Silakan menikmati, dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya atau tulis di chat Zoom malam hari ini. Untuk tema hari ini adalah menua atau menumpuk. Banyak nyeri bukan karena usia, tapi akumulasi penahanan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, karena kelas ini dimulai dengan pertanyaan, jadi topik ini juga akan saya tunggu pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya tentang body di wilayah di area pain atau disease, atau mungkin kamu nyadar punya disease tapi di medis nggak ketemu-ketemu dan nggak sembuh-sembuh. Yuk, tanya. Kalau kamu nggak nanya,
Saya nggak nerangin. Siapa mau mulai dengan pertanyaan duluan? Nggak ada pertanyaan? Ya wis, kelas selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ya akan teman-teman ada yang bertanya nggak? Ada yang sudah latihan kemarin lewat buku body atau teman-teman lain yang belum praktisi? Kalau Saya ada deh, pain di body, saya deh. Yuk. Ya dok, Ya, oke gimana? silakan dok. ya kemarin kan dokter ngasih apa sih dua yang mesti dilatih tuh tiap hari. Ya. Ya memang setelah dilatih memang berkurang sih. Cuman untuk tahu plongnya tuh gimana ya dok ya? Hmm, kamu pernah nyadar bahwa badanmu itu bebas hambatan nggak? Dan kemudian ketika kamu menyadari badanmu itu, kamu nyadar seluruhnya dia lengkap nggak? Kadang-kadang kita nggak nyadarin badan kita tuh komplit. Kadang-kadang kamu cuma sadar apa yang kamu sentuh, tapi yang kamu nggak sentuh nggak lengkap. Contohnya bagaimana ya dok ya? Kurang paham. Jadi eh, kayak sekarang ini, berapa banyak benda yang nempel di badanmu? Ayo coba sebut. Tidak. Pak, empat. 3. Oke, apa aja? Oke, apa aja? 4, gelang 2, kalung 1, ikat rambut 1. Oh iya, Oke, pakaian dan ada 2 yang belum dalam-dalamnya sebut. ya. Baju. Yeah. Ngerti kan? Ketika kamu Oke. clearing dan ketika kamu selesai, kamu akan sadar bahwa kamu tuh plong dan kamu akan sadar keseluruhan badanmu tanpa kecuali. Jadi rasanya connected dengan keseluruhannya. Kamu mendadak jadi jernih, clear, dan kamu terhubung dengan seluruh badanmu. Kamu tahu dengan badanmu, kamu tahu apa yang nempel dengan badanmu, kamu tahu apa yang terjadi dengan badanmu. Itu yang aku mau. Walaupun ada rasa sakit pun tahu gitu ya. Ya, karena seringkali clearing itu cuman baru sampai plong, tapi nggak sampai terkoneksi. Padahal kita itu mau memperbaiki koneksi tubuh dengan kita, dengan jiwanya. Makanya ketika clearing itu dilakukan sampai plong, tapi terkonek. Ada suatu momen di mana kita clearing tuh plong emang, rasanya lega gitu, plong. Tapi habis itu kamu ngeheng, sulit berpikir, sulit nyadar sama body, terus kamu jadi lengan sendirian, bengong sendirian. Itu belum selesai. Jadi itu yang Ya, sering sih. ya, itu belum selesai. Itu biasanya baru layer 1 yang kena. Oke. Ya. Jadi kalau Kata-katanya itu yang munculnya dikasih plong sama tapi dokter itu bengong, diulang-ulang terus ya? ulang aja terus. Kata-katanya. Ya, Kata-katanya sama latihan. betul. Itu udah aku rubah formatnya sehingga kamu baca sendiri. Karena clearing itu yang paling efektif adalah ketika yang punya badan baca sendiri. Oke. Ya, jelas ya. Terus mau nanya lagi pada saat udah itu kan saya juga latihan napas kan. Terus Ya. di kanan tuh kayak ada blok tapi kerasanya tuh si tangan tuh sakit sama kayak kerasanya besar gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Lanjutin aja terus. Ya, Oke. jangan terdistract sama sensasi. Sensasi itu cuma signal bahwa, oh yang kamu kerjain itu works. Oke. Energinya jalan. Ya, jangan terdistract sama sensasinya, jangan terjebak di dalam sensasinya, dan jangan wow, sensasinya begini, begitu, begini, begitu, gitu. Jangan dibikin signifikan. Biarin mengalir gitu aja ya. Iya, sensasi cuma signal bahwa oke, energinya jalan. Kamu tahu bahwa ini works. Dah, segitu aja. Jangan terjebak sama signifikansi dalam sensasi. Nanti malah nggak rileks dan malah prosesnya terganggu. Malah kamu mikirin ke reaksi nanti jadinya. Oh, jadi kayak meditasi aja ya, hanya aware tapi nggak usah diikuti. Let it go. Jangan diikutin. Jangan di hold on, jangan dipertahanin, jangan dibikin signifikan, jangan dipegang terus-terusan. Let it go. Ya, karena ketika kamu terkoneksi,
semakin banyak signal yang akan kamu sadari. Dan itu normal. Hmm. Badan kita itu dapat signal dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam bentuk dan dari berbagai macam frekuensi. Hmm. Jadi ketika kita clearing dan akhirnya kamu nyadar, oh iya ya aku terhubung ya, oh iya ya aku terhubung. Jadi kamu kembali oneness, terhubung dengan segalanya, itu yang aku mau. Itu yang artinya badan kamu nggak ada limitasi. Nah, ketika nyampe di situ tuh biasanya udah done, benar-benar done. Kecuali kamu ciptakan hambatan baru atau limitasi baru. Oh gitu ya. Oke. Jelas ya. Nah, Hmm. topik yang dua kemarin itu, satu itu adalah tentang mekanisme coping atau mekanisme pengalih, dan yang satu lagi itu tentang ketakutan. Jadi ketika kita beresin dua, yang terjadi adalah semua coping mekanisme. Ketika kamu memilih aware, tapi kamu distract ke makan ke hal yang lain atau ke bengong atau ke film atau ke game atau apapun cara untuk distract, biasanya kamu akan sadar dan kamu bisa nggak distract. Tujuannya mau ke sono, tujuannya biar kamu bisa milih kesadaran dan stay di kesadaran. Ya, fear of entity targetnya adalah kita nggak lagi takut untuk berinteraksi dengan entitas dan nggak lagi takut untuk menerima dari energi. Oke. Ya, kan seringkali kita udah doa tuh, Tuhan, minta rezeki dong, bla 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 bla. Tuhan datang bawa rezeki, kamu kabur. Hmm. Nah, menurutmu harusnya datang tuh Tuhan, bukan kamu, gitu. Padahal Tuhan itu everything kan, Oh ya. ya kan? Allah itu segalanya. Jadi kamu nggak bisa mengecualikan, bukan kamu. Oh ya, Tuhan tuh harusnya gini gitu, enggak. Itu berarti Tuhan boneka buatanmu sendiri. Tuhan akan hadir sebagaimana alam semesta ini yang kamu nggak pernah tahu. Makanya ketika clearing itu diberesin, badanmu lebih rileks, kamu bisa receive lebih banyak, badanmu mulai eh, nggak cuman invite rezeki, tapi juga mulai bisa ngantongin rezeki, kamu mulai bisa terima rezeki. Oke. Memang selama Jelas ini ya? sih Oke, sip. untuk Good defense question. mekanismenya gitu sih. Jadi distract supaya nggak kepikiran distract untuk segala hal gitu, supaya ganti fokus. Tapi akhirnya kebablasan sih memang. Ya, makanya dua clearing itu akan sangat bermanfaat dan dua clearing itu aku comot dari kelas tingkat lanjut. Jadi ada nama kelas setelah BCR Head itu ada Six Sense and Energy Communications. Itu materi dari dari kelas itu aku ambil dua clearing. Yuk aku kasih teman-teman untuk belajar dan kemudian beberes problemnya. Oke. Ya, Ya. karena memang di area receiving from entities itu bukan nuyul atau ngepet atau apa lagi ya, muloh atau yang sejenis-sejenis gitu, bukan. Receiving from entities itu sebetulnya ya terima dari Tuhan. Nah, Tuhan kan entities, Iya. ya kan? Sebuah energi Hmm. yang tidak terdefinisikan. Karena semua definisi ada di dalamnya dia. Jadi salah Hmm. satu terbesarnya yang kita gagal untuk berinteraksi adalah Tuhan. Makanya nyadar nggak sih kalau doamu selama ini cuma searah, padahal normalnya doa itu dua arah. Iya, Kamu betul. ngoceh terus Tuhan, curcol terus sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab apapun, kamu nggak mau dengar. Dikasih petunjuk apapun, kamu nggak mau dengar. Dikirim rezeki berapapun, kamu nggak mau terima. Makanya dengan keliling itu diharapkan kamu bisa lebih rileks, ketakutanmu terhadap energi yang kamu nggak kenal bisa lebih rileks, dan kamu bisa terima dulu. Baru nanti pilih belakangan. Karena kalau Hmm. milih dulu baru terima, gak bisa, kamu kehilangan banyak hal. Masih Jelas ya, belum terima dulu. masih bingung sih, cuman aku coba terus aja supaya biar lebih ngerti. Ya, jalani dulu karena ini memang experience. Jadi ketika kita belum paham, artinya experience-nya kurang. Ayo latihan. Nanti begitu
experience-mu cukup, kamu ngerti, oh ini loh gitu. Oke. Ya, sama dengan Hmm. signal ini milik siapa, signal ini dari mana. Awal-awal mungkin bingung dari gimana caranya tahu dari dalam atau dari luar. Tapi ketika kamu jalani latihannya, nanti pelan tapi pasti kamu akan nyadar, oh iya dari dalam, oh iya dari luar. Oke. Makanya latih dulu, ya. Iya. Hmm. Sip. Ya, sama kayak kita latihan renang. Awal-awal ya kayak kodok kecemplung, Ya. True. ya kan? Oh, Iya, gaya nggak betul. karu-karuan. Tapi lama-lama ya tambah bagus. Kalau makin terlatih malah bisa senam gaya indah. Maksudnya si renangnya tuh cakep gitu buat dilihat gitu. Itu kayak anak-anak bebek gitu kan. Oke. Masih untung ngapung. Kadang-kadang udah mencak-mencak sampai nangis pula. Masih untung ngapung gitu kan. Jadi memang ada Iya. prosesnya gitu. Sama pada saat kita belajar tentang signal, pada saat kita belajar tentang six sense kita, awal-awal tuh antara bingung, ragu, nggak tahu yang mana, mau merhatiin yang mana ya. Normal, emang gitu. Makin tua, makin sulit untuk tahu yang mana yang mesti diperhatiin. Karena kita udah ngambil 60 tahun diabaikan. Kita udah 50 tahun diabaikan. Kita udah 40 tahun diabaikan. Signal itu. Makanya dengan kita latihan tuh pelan tapi pasti, oh signal yang ini toh gitu. Karena nggak ada yang baru loh. Gitu ya. Signalnya nggak ada yang baru loh. Bukan satu hal baru. Ini adalah signal yang sehari-hari sudah ada di dalam badanmu. Cuman kamu nggak ngeh kalau ini signal indera keenam. Iya sih. Aku rasa ya. Ya, sering kali signalnya muncul, habis itu otak langsung nyaut, langsung nuduh, langsung judgmental. Hmm. Jadi akhirnya ya nggak dapat manfaat apapun. Malah jadinya jadi separasi, mengucilkan diri, menjauh dan segala macam, bukan aware tapi malah masuk ke beware. Ya, betul, betul. Ya, makanya ayo Iya. dilatih. Memang awal-awal bingung, normal, aku pun gitu dulu. Normal, semua akan begitu, akan ada prosesnya. Makanya latihan terus, rajin latihan, kayak kita renang, kita kursus sama guru les juga seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, ada yang 3 bulan baru bisa renang, ada yang 3 bulan masih pakai pelampung, ada yang setahun baru bisa renang, tiap orang beda-beda. Oke. Tapi yang jelas makin rajin latihan, makin cepat bisanya. Oke ya, jelas ya? Oke, ya. Oke, makasih dok. Ya, tadi Devita angkat tangan udah beres kah? Udah terjawab kah? Belum, dok. So, Devita dulu baru Dokter Lilia. Oke. Jadi dok yang habis unfreeze Sabtu 2 minggu lalu, Ya, itu badanku responsnya adalah satu yang kayak aku udah share ya, yang tentang ankle kanan itu kan udah udah cedera ketemu, itu. Udah udah ketemu, ketemu. itu udah Ha-ha. beres. Mm-mm. Udah aku proses. Dan waktu itu sempat regis juga sama Shirley dan dibantu juga. Nah, Ya, terus itu begitu selesai, itu kan aku selesai berarti di hari Sabtu kemarin selesai. Nah, terus di hari Senin malam itu jadi mm-mm. ada another pain di lutut kiri. Nah, Ya, itu normal nggak sih dok? Jadi kayak setelah selesai itu, habis itu normal nanti kan? berarti Kan badan nggak mau layer-layernya beda ngunci ya? trauma. Yes. Tapi kalau Oh, yang ankle ini nggak kebuka, yang di lutut juga nggak akan pernah terbuka. oh, oke, oke. Jadi Jadi, yang namanya trauma kalau dibiarin kelamaan itu nyebar ke area-area tertentu yang berhubungan dengan progresnya. Begitu intinya kena, semua yang related juga akan terurai secara alamiah. Oke. Berarti sekarang aku sama ya prosesnya kayak waktu yang Sama, ankle kanan ya, berarti itu sama. dicari lagi. Oke. Ya, akan lebih gampang kalau akui questions, clearing questions, question untuk merubah dan pilih Hmm. sesuatu. Oh, oke. Oke, dok. Ya, apapun Itu. yang kamu progres akan sangat lebih mudah kalau akui. Akui dulu. Misalnya kamu painful gitu, aku akui dulu. Aku akui lutut ini painful banget, ya, questionsnya. Dan apapun yang menciptakan lutut ini yang tersembunyi, yang belum aku sadari.
ya. Habis itu clearing. Dan semuanya itu dan yang berhubungan dengan itu, mulai sekarang aku cabut, batalkan, dan hapuskan semua dari tubuhku dan kesadaranku. Ya, area clearing selesai, kita lanjut ke questions untuk buka masa depannya. Apa kontribusinya dari semua kejadian ini untuk hidupku? Nah, karena lutut itu kita tahu dia mewakili banyak hal. Misalnya kalau dari manual body, nih, lutut itu mewakili control, decision, difficulty with past issue, dan lain-lain. Ketika kamu udah mulai beresin itu, kan kamu tahu mana area yang kamu mau bikin dia bagus. Misalnya dulu kamu sulit untuk bikin keputusan, maka questions-nya, semua yang aku butuhkan, semua energi yang aku butuhkan untuk membuat sebuah keputusan, mulai hari ini aku bersedia klaim. Aku memilih untuk bisa membuat sebuah keputusan dengan baik. Sequence-nya ngerti ya? Iya, ngerti dok. Sip. Jadi ketika kita ngikutin sequence-nya itu sangat mudah dan sangat enak. Jadi memang dia ada dua questions. Questions yang pertama untuk gali, jadi nyebabin pain ini apa? Nah, questions yang kedua itu untuk buka, jadi kontribusi dengan ini tuh aku bisa ngapain gitu loh. Paham ya? Oke. Dia ada dua questions kan, akui, questions yang pertama, habis itu clearing, habis itu questions yang kedua, baru claim. Baru minta atau claim. Ask atau choose. Oke. Oke dok, Oke? ntar aku coba Sip. ya. Ntar kalau mampet Ya, lagi aku jalani. tanya. Oke. Ya, jalani, nanti kalau ada bingung kamu WA tanya ya. Ya, thank you dok. Sama-sama. Dokter Lili. Ya dok, mau tanya dok, yang kemarin, yang kelas berikut yang Six Sense ini seputar entitas. Terus yang Enggak. saya mau tanya lagi, No. Kalau talk to the entity materinya 90% tentang entitas, tapi kalau SSEC materinya tentang bagaimana mengelola skill Six Sense. seperti apa dok yang dimaksud dengan Six Sense? Kesadaran kan yang Six Sense itu? Ya, tapi di area Six Sense-nya, gimana caranya kamu kenal ini komunikasi, bagaimana cara kamu gunakan untuk komunikasi, bagaimana cara kamu kenal signal, ini tuh signal dari mana. Terus kalau dapat signal, kamu mesti ngapain. Oh, ya. Kalau kamu paham cara menggunakan Six Sense ini, komunikasi itu gampang. Makanya di dalam SSEC itu ada chapter tentang communications with entity. Yang 3 pertemuan itu dok? Betul. Dia 3 hari penuh. Terus dok, terus yang clearing entitas yang seperti dulu kita yang biasa dilakukan dok. Nah itu kan misalkan itu juga belajar acknowledge kan dok, mau di clearing, apakah mau komunikasi ataukah mau berkontribusi, seperti itu kan pertanyaannya. Di SSEC nggak kayak gitu. Ya kalau kita dapat signal entitas dok, kan awal-awal kita rajin ngikut clearing seperti protap dok yang terutuan Ya. dan Pertanyaan entitas nanti setelah body meridian sama cakra. Jangan tanya sekarang. Sekarang tanya body dulu. Oh iya. Oke dok. Yang BCR Nusantara itu bedanya sama yang BCR yang head dan body yang dulu pertama kali saya ambil itu bedanya apa dok? BCR body kelas praktek, kelas BCR head juga kelas praktek, tapi BCR Nusantara tentang teori dasarnya. Mirip foundation dok? Mirip seperti foundation, tapi isinya bukan foundation. Oh iya. Jelas ya? Jadi itu materi teorinya, semua keilmuan tentang kesadaran, tentang banyak hal itu ada di situ. Mana Mbak Endah? Mbak Endah, gimana? Coba ceritain BCR Nusantara itu gimana? Kan yang udah pernah ambil kelas. Ya, jadi BCR Nusantara bagi aku itu mengatur pola pikir ya. Kita belajar untuk rilis di kelas head.
Ya, head and body itu untuk kita merilis, tapi kalau Nusantara itu mengatur pola pikir kita. Pola pikir kita apa yang sering berkembang itu ya diberesin. Kemarin yang aku pelajarin itu juga ada tentang tentang gut ya. Ya. Gut loss itu ada. Terus kemudian tentang fascia. Terus untuk apa tuh? Pola yang kita pikirkan itu hanya di pikiran, kemudian kita ucapkan dan harus di action. Itu juga untuk membantu untuk mewujudkan suatu keinginan ya dok. Ya. Banyak Jadi banget semua sih yang materi. kita latihan untuk body itu ada di kelas praktek. Tapi problem utama kan sebetulnya kamu bikin limitasi setiap hari. Jadi semua latihan teori agar kamu tidak menciptakan limitasi itu ada di kelas BCR Nusantara. Jadi pemahamannya, kenapa sih kamu tuh begini? Kenapa sih kita tuh mesti berubah jadi begitu? Kenapa sih kita tuh nata kalimat kita? Kenapa nggak pakai kalimatnya ya udah keucapnya aja gitu. Kenapa kita tuh repot-repot sampai nata pikiran? Jangan pakai coba, tapi pakai ya I do, saya bersedia, saya laksanain, ya saya kerjakan, siap laksanakan gitu. Nah, itu semua keilmuan dasarnya itu ada di BCR Nusantara. Jelas ya? Sip. Ada pertanyaan lagi? Mbak Feli, apa kabar Feli? Ini Bu Atin Medan, Atin Nuryatin. Halo dok, sorry. Halo, halo. Bu Atin Nuryatin ini Medan bukan? Iya dok, betul. Oh iya, sip, sip, sip. Nanti saya mau ke Medan April awal ya, mungkin kelasnya tanggal 12 April. Jadi please kontak-kontak sama promotornya ya. Ada pertanyaan lagi nggak seputar body? Dok, saya dok. Ya, silakan Santi. Ini tentang nafas ya dok. Ya. Untuk kondisi mental kita sehat, nafasnya itu seperti apa dok? Relax, panjang, dominasi pada saat kita kerja kita pindah ke dada, dominasi pada saat relax kita pindah ke perut. Itu normal, alamiah kalau kamu happy, kalau kamu nggak stres. Tapi begitu kamu stres, napasmu cenderung ke dada, shallow, dangkal. Dan sering nahan napas. Sering napasnya tarik, buang, dangkal, atau nggak napas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharianmu tuh kamu akan sering gitu. Napas dikit, buang dikit, terus tahan napas. Napas dikit, tahan napas. Atau buang dikit, terus tahan napas. Jadi napasmu pendek, 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 pendek. Terus kira-kira dalam setiap 3 jam, kamu ada kecenderungan untuk sigh. Sigh itu apa ya? Mendesah. Kok rasanya nggak enak? Menghela nafas. Iya, mendesah itu beda. Beda konotasi. Makanya aku juga, ada rasanya. menghela nafas. Jadi itu. Nah, itu juga salah satu tanda jelas bahwa kamu lagi stres. Badanmu secara bawah sadar dia berusaha untuk ngerilis biar kamu bisa maju terus. Nah, pertanyaannya kamu pemilik bodinya tahu nggak kalau kamu lagi stres? Karena kalau dibiarin, ya mekanisme pertahanan tubuhmu akan jalan terus, tapi ini ngerusak body. Kortisol dia naik, habis kortisol naik, nafsu makanmu akan tinggi, habis nafsu makanmu tinggi, dia spike terus, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, akan terjadi insulin resistance, jadi secara alamiah badanmu gemuk, inflamasimu tinggi, nanti ujungnya penyakitmu nambah terus, mulai dari alergi. Makin tua, alergi tambah banyak. Makin tua, makin tumbuh penyakit. Bukan awet sehat,
tapi selalu nambah penyakit per 2 tahun. Itu khas stres. Ini kalau kondisinya seperti ini dok, tarik nafas sih oke lah, relax. Tapi pada saat kondisi tertentu kok nahan napasnya juga lama itu dok. Ya memang. Oh, Jadi kadang-kadang kayak lupa napas gitu, males. iya, keluar Memang gitu. napasnya Dan itu khas rasanya. stres. Oke. Itu khas stres. Makanya mau nggak kita tuh belajar secara keseluruhan tentang bagaimana respons badan kita, mengenali badan kita tuh seperti apa, dan lain-lain. Karena seringkali kita nggak nyadar kalau kita stres. Padahal kalau dibuktikan dengan pemeriksaan lab tuh gampang sekali. Jelas ya? Oke dok, thank you. Makanya aku berkali-kali ketika kita clearing ya, yuk beresin clearingnya. Kamu nyadar nggak ketika kamu clearing dan kamu bantu dengan menghela napas, dia rilis lebih cepat. Dan ketika kamu baca, makin kamu baca, nafasmu nggak karu-karuan biasanya. Antara manjang, pendek, kesedek, batuk, dan segala macam itu keluar semua. Nggak apa-apa, let it go. Pimpin terus sampai pimpin nafas selalu rileks. Ya, tujuannya apa? Selain kita mau beresin semua pita program yang ada, kita juga mau educate body bahwa kamu udah oke loh sekarang, kamu udah baik-baik saja loh, kamu nggak harus ngikutin reaksi yang sebelumnya. Paham ya? Makanya aku minta ayo pimpin sampai plong, tapi terkoneksi. Kalau dulu diakses, kita mintanya ayo pimpin sampai lega. Sudah, ya kan? Tapi tak perhatiin, aku ngelihat energinya belum selesai, kok dia udah ngerasa selesai. Ditanya, kamu udah plong? Udah, gimana sensasinya? Ngeheng, bengong. Oh, pelan tapi pasti, lama-lama aku tahu bahwa, oh signal plong tapi bengong itu belum selesai. Jelas ya? Karena ketika selesai, signalnya plong, tapi terkoneksi. Tidak bengong, tidak ngeheng, tidak rasanya kayak di empty space, rasanya kayak kita nyambung keseluruhannya. Kayak kamu tahu seluruh isi rumahmu ada di mana, isinya apa, ada area apa. Dan kamu juga tahu badanmu kayak gimana. Sensasi tubuhmu tuh tahu, lengkap sampai bawah. Jelas ya? Jadi kalau sekarang masih bingung terkoneksi dengan seluruh tubuh itu seperti apa, jalani aja terus clearingnya sampai kamu suatu saat menyadar bahwa oh terkoneksi itu kayak gini gitu loh. Karena kalau ini nggak dialami kamu nggak akan tahu. Kamu akan nyadar ketika awal-awal layer pertama lepas, itu biasanya plong tapi ngeheng. Plong tapi bengong kalau aku bilang. Nyadar nggak sih waktu dulu kita keliling-keliling itu sampai nggak bisa mikir, sampai bengong. Nyadar nggak? Nah itu belum selesai. Itu tapi udah lepas layer satu. Jadi jangan berpikir bahwa oh udah plong, kamu langsung stop. Enggak. Hampir selalu setelah di layar itu stop, nggak nyampe 2 minggu looping. Hampir selalu aku perhatiin. Jadi kalau kita mau beberes, begitu kamu nyampe plong, bengong, artinya hari ini kamu cukup. Besok lanjutin lagi. Sampai plong, tapi nyadar kayak terkonek dengan badanmu. Kayak kamu sadar keseluruhan tubuhmu. Punya kaki, kamu nyadar seluruh badanmu. Biasanya indera keenamnya pun nyadar. Kamu nyadar ada hal-hal yang, oh iya ya ternyata ada something ini yang di luar panca indera. Kamu akan nyadar sampai arah situ. Nah, itu yang aku bilang plong, tapi terkoneksi. Ya,
Jadi yang kebetulan baca di grup dan sudah nemu apa yang aku tulis, yuk jalanin. Yang sudah lewat dan hilang, ya sudah, bye-bye, goodbye. Karena nggak nyiapin gratisan terus. Kalau nggak mau baca grup, ya sudah, silahkan. Jelas ya, Santi? Jelas, Dok. Iya. Jadi jalanin clearingnya, kan di host saya juga udah kasih 2. Jalanin clearingnya, beresin terus sampai pada suatu saat kamu nyadar bahwa tubuhmu itu utuh gitu. Kamu sadar tubuhmu itu lengkap, utuh. Kamu nyadar sampai seujung-ujungnya. Nah, itu yang aku mau. Biasanya kalau udah nyampe situ, semua signal jauh lebih jelas. Signal dari semesta juga akan jelas. Kemudian signal-signal lain dari dalam atau dari luar atau ada di sekitarmu, kamu jelas. Signal selaras nggak selaras, kamu jelas. Ada entity, kamu langsung tahu. Apakah dia mau ngobrol atau dia mau ngasih sesuatu, kamu juga jelas gitu. Semuanya akan clear nanti. Iya, Dok. Oke? Selama ini kalau misalnya ada sinyal sadar tubuh tiba-tiba tweng, ada pikiran muncul, itu kan ke distract juga tuh, Dok. Dia itu distract. Itu flight. Itu bentuk stres reaksi, bentuknya flight. Jadi distraksi itu bentuknya flight. Begitu kamu nyadar something, langsung seret lari. Aku bisa lagi nyadar sesuatu, atau aku masak, atau aku nonton, atau aku ngerjain ngulas kolam tengah malam kadang-kadang. Itu flight. Jelas ya? Makanya aku nulis artikel 8F itu dibaca, dan coba sadari dirimu. Apakah kamu masih ada di area 8F? Karena salah satu dari 8F itu, fornicate, ini yang sering bikin relasi kita hancur berantakan. Salah satu dari fornicate itu cari partner baru, tidak betah dengan partner satu, hypersexuality, hyper arousal, dan hyper flirty. Jelas ya? Jadi salah satu bentuk stres reaksinya itu malah dia cari orang lain. Makanya aku bilang, kalau kamu mau mempertahankan rumah tanggamu atau kamu mau menciptakan rumah tangga yang bahagia, ayo beresin stres masing-masing. Karena kalian dipertemukan untuk saling healing. Pertanyaannya ketika luka itu muncul, kalian tahu nggak kalau kalian saling healing? Kamu kasih jeda nggak? Kamu support dia nggak? Kamu fasilitasi dia untuk healing nggak? Atau begitu dia muncul trauma, kalian berdua nggak tahu, terus bancakan, hantem-hanteman, cakar-cakaran, minggu depan cerai. Ya boleh-boleh aja sih. Nggak ada yang salah kan? Ya, body itu unik. Dia akan selalu mencari dan mempertemukan dirinya dengan someone yang sanggup memfasilitasi dirinya. Dan tidak selalu someone yang sanggup memfasilitasi dirinya itu good people. Kadang-kadang bad people. Jadi tergantung pilihanmu. Kalau kamu sulit dikasih tahu, kamu ngototan akan sering ketemu dengan bad people. Semakin sulit untuk receive, maka kamu akan belajar dari trauma dan duka nestapa. Selain kamu mudah untuk dengar, belajar receive, dan self-introspeksi, kamu akan mudah ketemu orang-orang baik dan belajar dari ceria. Choice, kamu mau pilih yang mana? Makanya semuanya kembali ke receiving. Ada pertanyaan lagi? Dr. Lili, silakan. Habis itu Pak Komar ya. Iya. Bisa dijelasin yang kalau ada signal, kenapa kita distraksi yang flag itu, Dok? Bisa diulang? Seringkali ketika kita nggak milih kesadaran, setiap kali ada signal kesadaran itu muncul, kamu akan pilih yang lain. Itu salah satu bentuk mekanisme pelarian. Jadi ketika kamu nyadar tentang, misalnya kamu nyadar tentang entities, malah kamu larinya ke makan. Ketika kamu nyadar tentang energi, kamu larinya malah ke rokok. Ketika kamu nyadar tentang signal selaras atau nggak selaras, kamu larinya malah ke rokok. Ya, itu sering sekali. Itu salah satu bentuk pelarian yang
Yang paling sering diperhatiin di kalangan-kalangan orang ya. Kita nggak sadar, Dok. Enggak, kita nggak sadar. Kamu nggak memilih kesadaran, kamu juga nggak tahu bahwa itu signal kesadaran. Kamu cenderung untuk kabur dari signal itu aja. Cara taunya supaya sadar, Dok, gimana? Kan kita nggak sadar kalau lagi menghindari signal itu, Dok. Biasanya kalau memang betul-betul nggak sadar sama sekali, ya tunggu kebentur. Muncul pain gitu ya. Yes. Karena problem semua orang itu tidak ada satupun dari kita yang sadar kalau kita punya stres. Satu. Tidak ada satupun dari kita yang sadar kalau kita menjauh dari Tuhan. Dua. Tidak ada satupun dari kita yang sadar kalau kita menjauh dari kesadaran. Hampir selalu mulutnya ngakunya cinta Tuhan. Kelakuannya bullshit kayak anjing. Nah, itu banyak di lapangan. Tiap hari berdoa, korupsi jalan terus. Setiap hari berdoa, tapi maling jalan terus. Setiap hari berdoa, tapi zina jalan terus. Ngapain? Jadi kita akhirnya cuma menempatkan Tuhan sebagai boneka permainan kita doang. Dan itu bukan kesadaran, itu kesetanan namanya. Makanya kalau kita betul-betul berkesadaran, kelakuan kita pasti selaras kok. Kamu nggak akan berani nyolong, kamu nggak akan berani melanggar, kamu nggak akan berani zina, kamu nggak akan berani yang aneh-aneh, nggak akan. Kamu tahu yang kamu pilih, ya. Dan nggak selalu yang berkesadaran itu kelihatan religius, tidak selalu. Tidak selalu. Hampir sebagian besar yang berkesadaran penuh memilih untuk tidak berlabel. Hampir selalu. Ada yang masih suka dengan labelnya, tapi males dengan ritualnya, ada. Ada juga yang memang kerjanya dari ritualnya, jadi dia masih ngelaksanain ritualnya, ada juga. Ada juga yang udah muak dengan semuanya, jadi memilih nggak ikut satupun, dia mau ikut semuanya, boleh-boleh juga, nah, nggak apa-apa. Selama dia hidup baik, hatinya baik, pikirannya baik, tidak pernah mengganggu siapapun, why not? Ya, Dok. Seperti mengakui adanya Tuhan, tapi tidak memilih agama, Dok ya. Kan ada aliran seperti itu sekarang. Ya boleh, nggak ngaku juga nggak apa-apa, lah Tuhan mah nggak ngaruh. Mau diakui silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Dan emang kalau ngaku Tuhan marah, atau kalau nggak ngaku Tuhan marah, enggak, Tuhan mah baik-baik saja. Mau diakui mau tidak, dia juga baik-baik saja. Itu journey-nya kita sendiri masing-masing. Biasanya urusan area situ yang marah itu manusia. Ya Tuhan nggak marah kok. Lu mau maki-maki dia juga lu nggak dipetir. Lu mau maki-maki dia, lu mau marah-marah dia, lu mau hina-hina juga tanah tidak merekah dan pintu neraka langsung terbuka di bawah kakimu. Enggak. Lah Tuhan mah nggak pernah marah. Ya, tapi manusia dengan kontrolnya dia akan menggunakan segala cara untuk controlling. Nah, orang yang berkesadaran itu bisa ngebedain, oh ini kontrol, oh ini enggak. Dan buat dia nggak apa-apa, dia tahu persis ada orang yang memang butuh dikontrol, progresnya masih di situ, dan ada orang yang udah nggak perlu dikontrol dan dia udah mandiri, sadar sendiri. Ya kan, perjalanan kehidupan ini kan kayak lingkaran kehidupan kita. Ada yang mulai dari TK, ada yang datang sudah SMP, ada yang datang sudah SMA, ada yang datang sudah prof. Masing-masing dari kita berbeda-beda journey-nya. Kalau kamu masih TK, masih perlu belajar dikontrol, belajarlah. Nothing wrong dengan itu. Semua ada jalannya masing-masing. Makanya semakin berkesadaran, kita semakin allowance. Kita tahu bahwa masing-masing progres itu diperlukan. Semakin kita tidak berkesadaran, kita ngotot. Harus lewat jalanku yang paling benar. Jadinya riweuh. Jelas ya? Soalnya makin berkesadaran mah makin nyantai.
ke gereja hayu, mau jalan-jalan ya hayu, mau mampir ke mall ya hayu, gitu. Karena ngapain kalau ke gereja tapi otaknya di mall? Ayo. Badan di gereja, HP check out Tokopedia, ayo ngapain? Iya kan? Kita nggak bisa ngatur area situ. Kalau yang masih perlu bermain-main, silahkan bermain-main. Kalau emang dia betul mau berdoa, dia pasti akan cari jalannya sendiri yang paling efektif buat dia. Dan berdoa nggak perlu di dalam bangunan apapun. Berdoa, connect dengan Tuhan, hanya perlu tubuhmu yang masih hidup. Itu sebabnya tubuh ini sangat penting. Jelas ya? Tanpa badan ini, kamu tidak akan bisa memuja dan memuliakan Tuhan. Oke? Thank you. Memuja. Hah? Thank you, Dok. Oke. Terima. Sip, sip. Memuja dan memuliakan itu caranya sejuta tipe. Mau milih salah satu atau mau milih semuanya juga boleh. Oke? Ya, Pak Komar. Gimana? Dok, kalau diabetes gitu, gula darah tinggi, gimana dok ya? Itu salah satu pilihan untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi kalau kita sering melakukan self-invalidasi, kemudian kita punya stres, salah satu bentuk reaksi stres itu adalah fit. Ya, tujuan dari ujung reaksi stres ini adalah self-destruction. Dan satu-satunya metode tercepat untuk self-destruction adalah dengan makan. Jadi yang harus dibenerin apa ya dok ya? Ya, perhatikan penyebabnya. Tapi tetap ngotot makan gula. Jadi yang harus dibenerin adalah mentalnya. Stresnya dibenerin, habitnya diperbaikin. Tanpa perubahan mental, diabetes tidak akan pernah sembuh. Terkontrol bisa. Sembuh tidak mungkin. Ya, terkontrol pun bahkan dengan insulin sampai di titik tertentu, dia akan capek, rusak, tidak tergantikan lagi. Jadi walaupun on insulin, gula darahnya masih bisa dijaga stabil, tapi sampai titik tertentu, ginjal akan tetap rusak, jantung tetap akan rusak, sendi tetap akan rusak, nambah dengan autoimun, dan mungkin berakhir ke stroke. Sangat mungkin. Jadi kalau mau sembuh diabetes, saran aku, yuk belajar BCR, di dalamnya ada materi diet kesadaran, di situ ada seluruh ilmu yang kamu perlukan buat sembuh dari diabetes. Karena tanpa perubahan mental, tidak mungkin terjadi perubahan. Mental stres, bentuk reaksinya, salah satu dari 8F adalah fit. Makan. Dan selalu pilihannya jelas. Karbohidrat, high sugar, sama high flavor. Jadi tinggi micin, atau tinggi kalori, atau tinggi gula. Itu khas sudah. Karena dia memang sengaja cari cara untuk self-destruction tanpa bunuh diri. Nah, cara yang paling bahagia bunuh diri adalah dengan makan enak. Ya itulah. Makan. Tahu-tahu diabetes. Aduh, aku dapat cobaan diabetes nih, tapi tetap makan karbo terus. Udah dikasih tahu sejuta dokter makan karbonya stop, tetap makan karbo terus. Jadi akhirnya hanya terkontrol, tapi penyakit jalan terus, kerusakan jalan terus, dan sampai titik tertentu tetap mati. Nggak akan pernah bisa sehat. Makanya cara untuk membunuh kita sendiri, salah satu cara yang paling gampang adalah dengan menolak mengakui kita stres. Begitu kita menolak, kita mengakui kita stres, kamu akan jalan di circle 8F. Kamu akan sulit untuk berhadapan dengan kejadian, event, entah itu di kerjaan, entah di relasi atau apa. Kamu akan punya kecenderungan untuk kabur, kamu akan punya kecenderungan untuk diem, pasif,
Kamu akan punya kecenderungan untuk cari teman, kumpul-kumpul. Kamu takut dengan sendirian, kamu menolak sendirian. Kamu akan punya kecenderungan bebas atau jajan di luar atau masturbasi kelebihan dan segala macamnya. Kamu akan punya kecenderungan untuk flop. Flop itu malas bergaul, malas ke rumah-rumah, malas berinteraksi dengan siapapun. Ya, malas. Jadi walaupun ada uangnya, walaupun ada kerjaannya, tetap dia nggak mau. Dia memilih untuk mengisolasi diri, itu flop. Pak Komar udah baca tulisan saya tentang 8F. Belum, Dok. Saya bikin kemarin di Hidup Ceria, saya tulis di chat, nanti Bapak baca ya. Oh, baik. Thank you, Dok. Nah, saya cari dulu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Dok, saya lagi, Dok. Boleh, silakan. Aku kan cek di kantor, asam urat Ya. 3,5, gula darah di bawah 100, terus tapi Bagus. kolesterol 212. Kolesterol berapa? Oh my God. Gimana itu Total. kondisi? Total. Iya, dicek. Bukan Nggak usah total. dipikirin kalau total. Nggak usah dipikirin. Itu pemeriksaan masih sangat ambigu. Jadi kalau kamu pengen tahu, kalau kamu udah dapat kolesterol 200, kamu maju ke pemeriksaan LDL sama HDL. Lihat yang jeleknya tinggi apa enggak. Belum. Nah, jadi kalau kamu di kolesterol total tinggi, jangan buru-buru bersedih. Ya, kayak aku HDL-ku tinggi, aku juga bisa nyampe segituan. Tapi LDL-ku dan trigliseridku rendah, nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi kalau kamu dapat total kolesterol tinggi, jangan buru-buru kepikiran. Maju ke tes selanjutnya, buktikan bahwa yang tinggi itu bukan yang jelek. Jadi LDL dan trigliserid diperiksa. LDL datangnya dari lemak hewani, trigliserid datangnya dari karbo. Jelas? Jelas, Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang body? Dok, mungkin bisa dicantumkan link untuk masuk ke grup info BCR buat teman-teman yang belum masuk grup. Oh, sebentar. Info. Nah, Jadi teman-teman yang mau kalau ada yang mau bertanya sama saya bisa nanya di grup ya. Klik join WA grup info BCR. Dah, itu linknya 2 udah aku kirim di WhatsApp. Udah aku kirim di Zoom. Oke. Diklik ya. Hah? Suara siapa itu? Ada pertanyaan lagi? Beres? Aku izin kasih info kelas ya, Dok, sambil nunggu teman-teman yang mau tanya. Oke, Silakan. teman-teman, nanti akan ada kelas yang terdekat adalah Signal Semesta 101. Wah, menarik tuh ada 101. Kelasnya 3 kali pertemuan by Zoom tanggal 5 Februari, 12 Februari, dan 19 Februari. Itu untuk belajar tentang signal. Kemudian kalau teman-teman ingin belajar head yang terdekat itu tanggal 28 Februari. Kemudian tanggal 1 Maret dibuka kelas BP Unfreeze dengan syarat sudah mengikuti kelas head dan body. Kalau ingin tahu informasi selanjutnya bisa menghubungi 12 April BCR Medan. Sudah pasti ya, Dok, tanggal 12 April ya? Sudah. Saya simposium Jumat sama Sabtu. Ya. Oh. Untuk teman-teman yang udah ngambil kelas apapun, mau akses ya atau mau BCR ya, aku sangat rekomen ikut kelas Signal Semesta ya. Ada banyak hal
yang mungkin di pembelajaran yang lama latihannya sangat kurang, nggak ngerti apa-apa, tapi maju terus dengan kondisi berantakan, akhirnya bukan malah jadi signal, tapi malah jadi pembenaran diri. Jadi ada baiknya kamu belajar lagi dan kamu cross-checkin progresmu nyampe sana, karena di kelas yang detail segini panjang aku bisa ngasih penjelasan yang lebih detail sekali. Oke? Ada pertanyaan? Beres? Oke. Sip, kalau udah beres kita tutup. Silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria malam hari ini. Kami berharap teman-teman semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Pingin tahu lebih banyak tentang signal, bisa ngikuti kelas pada tanggal 5 Februari yang akan datang. Jangan lupa bahwa Hidup Ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran Anda melalui berbagai modalitas yang tersedia. Jika Anda ingin mendalami lebih banyak lagi, bisa mengunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Sampai bertemu di kelas atau sesi berikutnya. Dan semoga perjalanan kesadaran Anda terus berkembang. Hidup ceria, hidup penuh kesadaran. Terima kasih, Dok. Makasih. Sama-sama, sampai jumpa. Makasih. Sama-sama. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk melekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus